Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo. Perkenalkan, nama Bapak Noval Pratama. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita semua akan mempelajari mengenai benda di sekitarku. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing, supaya kita semua tetap berada dalam lindungannya, dan semoga kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan kalau pada hari ini kita akan belajar mengenai benda di sekitarku. Nah, coba kalian pergi ke dapur kalian. Ya, coba kalian pergi ke dapur kalian. Nah, coba tapi sebelum itu Bapak mohon kepada kalian yang menggunakan laptop dalam pembelajaran kali ini, kalian tidak perlu menenteng laptop kalian. Simpan di meja di dapur kalian kalau memang di dapur kalian ada meja, supaya laptopnya tidak jatuh. Begitupun yang menggunakan handphone, senderkan saja ya handphonenya, tinggal dibesarkan suaranya, oke? Supaya lebih aman, ya. Siap? Nah, coba kalian perhatikan benda yang ada di sekitar dapur kalian. Coba perhatikan ada apa saja. Selain alat-alat masak, tentunya ada bahan-bahan masak bukan yang ada di dapur kalian. Coba biar Bapak tebak ya. Yang ada di dapur kalian ada panci, ada wajan, ada spatula. Bahan-bahan masaknya ada telur, ada terigu, ada minyak goreng, ada sosis kesukaan kalian ataupun nugget kesukaan kalian. Ya kan? Nah, itu adalah benda-benda yang ada di dapur kalian dan selalu ada di sekitar kalian. Bahkan benda-benda tersebut sering kalian pakai. Contohnya wajan, minyak goreng, dan spatula selalu kalian gunakan ketika kalian mau makan, terutama ketika kalian ingin menggoreng makanan favorit kalian seperti sosis dan nugget. Iya nggak? Ya, betul sekali. Kenapa Bapak tahu? Karena Bapak juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, coba perhatikan lagi benda-benda yang di sekitar kalian tersebut. Kalian lihat kan bendanya? Walaupun kadang bentuknya sama, tapi kalau dipegang rasanya beda. Ya tidak? Contohnya seperti ini. Minyak yang ada di dalam botol minyak, dan juga nugget ataupun sosis yang ada di dalam lemari pendingin kalian atau yang ada di dalam kulkas kalian. Coba perhatikan. Walaupun minyak itu terlihat kokoh di dalam wadahnya atau di dalam bungkusnya, tapi ketika kalian pegang, tentu rasanya berbeda kan dengan ketika kalian memegang sosis yang ada di dalam lemari pendingin kalian. Ya tidak? Ya, betul sekali. Nah, perbedaan tersebut adalah perbedaan wujud dari benda tersebut. Nah, kita bahas sedikit ya mengenai perbedaan wujud benda ataupun wujud benda. Nah, wujud benda sendiri adalah bentuk dari suatu benda. Bentuknya bukan bentuk dalam artian bentuknya kotak, segitiga, persegi, bukan, tapi jenis dari benda tersebut. Nah, wujud benda sendiri ada 3. Ingat-ingat ya, ada 3. Yang pertama ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Kalau kalian ingin lebih jelasnya, dilihat nih yang ada di atas Bapak. Nah, itu adalah wujud-wujud benda. Kalian perhatikan di gambarnya. Di gambarnya di situ dicontohkan untuk benda gas, di situ ada pensil, ada pulpen, ada pensil dan ada buku. Lalu untuk benda cair di sana ada tetesan air. Dan untuk benda gas di sana seperti ada angin puting beliung. Nah, begitupun di dapur kalian. Sebenarnya ketiga wujud benda ini ada loh di dapur kalian. Coba
perhatikan lagi. Benda padat. Benda padat tentu banyak sekali di dapur kalian, seperti wajan untuk menggoreng, spatula untuk membantu menggorengnya. Lalu ada juga minyak yang bentuknya cair. Ya, betul sekali. Minyak itu bentuknya cair. Kenapa? Karena benda cair itu selalu mengikuti bentuk dari benda di mana dia ditempatkan, seperti itu, ataupun wadah di mana dia ditempatkan. Nah, untuk benda gas sendiri, sebenarnya benda gas itu selalu ada di sekitar kita. Mau kemanapun kita pergi, ke belahan bumi manapun kita pergi, mau kita keliling dunia sekalipun, benda gas itu selalu di sekeliling kita. Nah, kalian bisa menebak apa benda tersebut? Ayo. Lah, betul sekali. Benda tersebut adalah udara. Udara yang selalu kita hirup setiap saat, setiap detik, supaya kita bisa tetap hidup. Nah, selain itu juga di dapur kalian ada kan sebuah tabung, kalau tidak berwarna hijau, berwarna biru. Ya, betul. Itu adalah tabung gas LPG. Nah, tabung gas LPG merupakan salah satu contoh dari benda berwujud gas. Oke? Paham sampai sana? Mantap kalau paham. Nah, kalau kalian paham, coba ambil buku catatan kalian. Gak perlu dibawa laptop atau handphonenya, cukup ambil buku catatan kalian dan ambil pensil kalian. Coba, sudah diambil? Sudah kalian pegang? Nah, mantap sekali kalau sudah kalian ambil dan sudah kalian pegang. Tapi, catatan ya, kalian ketika menulis di dapur, perhatikan barang-barang di sekitar kalian, supaya barang-barang tersebut tidak terjatuh ataupun tersenggol dan melukai diri kalian. Karena di dapur terdapat banyak barang-barang yang sangat berbahaya, seperti pisau, serutan, dan sebagainya. Maksudnya serutan di sini serutan untuk membuat keripik pisang, yang seperti itu ya. Itu sangat berbahaya dan sangat tajam. Selain itu juga ada gunting. Nah, maka dari itu, ketika kalian melakukan kegiatan ini, tolong tetap berhati-hati ya. Jangan ribut ataupun jangan melakukan kegaduhan di dalam dapur, karena itu akan sangat berbahaya bagi kalian. Apalagi ada kompor. Kalau kalian iseng-iseng menyalakan kompor tersebut, yang ada nanti kalian bisa membakar diri kalian sendiri. Ya, berhati-hatilah, oke? Nah, sekarang kalian sudah melihat kan tabel yang ada di sini nih. Tabel yang di dalamnya terdapat tulisan gas, cair, dan padat. Nah, kalian perhatikan lagi benda yang ada di sekitar kalian, benda yang ada di dapur rumah kalian. Coba perhatikan. Sudah? Nah, tadi kita sudah membahas mengenai wujud benda. Dan kita juga sudah membahas mengenai ketiga wujud benda tersebut. Nah, coba tuliskan dalam tabel yang kalian gambar di buku tulis kalian. Coba tuliskan benda-benda di dapur kalian yang mana saja yang termasuk ke dalam benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke? Mantap. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian untuk menuliskan barang-barang tersebut ya. Siap? Oke, mantap sekali. Bagus. Yo, Bapak tunggu ya 10 menit. Nanti Bapak tampilkan stopwatch di sini selama 10 menit. Setelah itu, kalau selesai, Bapak akan terlihat lagi di layar komputer, layar laptop, ataupun layar HP kalian. Siap? Bagus.
Silahkan kalian menuliskan apa yang sudah Bapak tugaskan barusan. Sudah semuanya dituliskan? Oke, kalian boleh kembali ke ruang belajar kalian. Baik itu di kamar, di ruang TV, ataupun di ruang keluarga kalian. Silahkan kembali lagi. Jangan lupa berhati-hati ya kalian ketika membawa laptop, membawa HP-nya. Oke? Supaya tidak rusak ketika terjatuh. Nah, sudah kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Ke tempat kalian belajar sebelumnya. Sudah? Oh iya, buku catatannya tetap dipegang ya sama pensilnya. Oke? Mantap sekali. Coba, berapa banyak benda yang kalian tulis dalam tabel yang tadi Bapak tugaskan? Pasti banyak kan? Mau itu benda cair, mau itu benda padat, ataupun benda gas. Betul tidak? Yalah, karena di dapur itu banyak sekali benda-bendanya, dan itu selalu kalian gunakan dalam kehidupan kalian, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Betul tidak? Nah, coba kalian ambil salah satu barang yang ada di dapur kalian. Nah, Bapak sarankan, tidak, jangan disarankan, tapi Bapak tekankan kepada kalian, ambil saja benda padat, ya. Karena kalau benda cair ataupun benda gas pasti akan sangat sulit. Ambil salah satu benda padat yang ada di dapur kalian. Jangan susah-susah ya, jangan kompor kalian ambil, jangan, ya. Ambil benda yang paling aman di dapur kalian seperti sendok, sumpit, ya, ataupun spatula. Kalian bawa, nah, ke tempat belajar kalian sekarang. Silahkan bawa dulu. Sudah dibawanya? Oke, mantap sekali. Bapak yakin di antara kalian semua pasti memilih benda yang berbeda-beda. Ada yang membawa spatula, ada yang membawa sendok, ada yang membawa garpu, bahkan sumpit ataupun benda lainnya yang ada di dapur kalian. Betul kan? Nah, sudah kalian bawa, kalian pegang ya. Setelah ini kita akan belajar mengenai mengukur panjang dari benda tersebut. Tapi sebelum itu, Bapak bahas dulu ya mengenai apa itu mengukur atau apa itu pengukuran. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dan bingung kan, Pak, pengukuran itu apa sih? Mengukur itu apa sih? Terus buat apa kita mengukur? Nah, pada kesempatan ini, setelah kalian tadi mengambil barang yang tadi ada di dapur kalian, belajar pengukuran ini adalah supaya kalian paham mengenai cara mengukur panjang suatu benda. Oke? Mantap. Tapi sebelumnya, biar Bapak bahas dulu ya, apa itu pengukuran. Pengukuran adalah suatu hal yang dilakukan untuk mengetahui dimensi atau ukuran dari benda tersebut. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai panjang. Ya, panjang saja. Sebenarnya sedikit tambahan ilmu untuk kalian. Panjang pengukuran sendiri, satuannya itu ada 2 jenis. Ada pertanyaan lagi dari kalian kan, Pak, satuan itu apa? Satuan itu adalah skala yang digunakan untuk mengukur. Nah, ada 2, yang satu satuan internasional, yang satu adalah satuan yang selalu digunakan berbeda-beda di tiap wilayah ataupun tempat. Nah, satuan internasional adalah satuan pengukuran yang digunakan di seluruh dunia. Nah, satuan internasional ini ukurannya sama. Mau kamu tinggal di Indonesia, teman kamu tinggal di Amerika, tetap kalau menggunakan satuan internasional itu ukurannya bakal sama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Coba ambil alat ukur yang ada di sekitar, yang ada di rumah kalian. Nah, sebelum itu biar Bapak tunjukkan apa saja alat ukurnya ya. Yang pertama ada ini namanya mistar, atau kalian sering menyebutnya penggaris. Betul. Yang kedua ada meteran. Nah, sebenarnya meteran itu banyak sekali jenisnya. Ada meteran untuk bangunan yang selalu digunakan ayah kalian ataupun dimiliki oleh ayah kalian, ataupun meteran untuk ukuran baju yang dimiliki oleh ibu kalian. Nah,
Lalu selanjutnya ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan penggaris atau mistar. Namun, ukuran dalam jangka sorong itu skalanya lebih kecil sekali. Kalian tentu memperhatikan kan dalam contoh gambar penggaris atau mistar yang tadi Bapak perlihatkan. Yang ini nih, yang ini. Coba lihat angkanya. Angkanya hanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk jangka sorong sendiri itu angkanya bukan hanya 0,1, tapi ada juga 0,1. Nah, maksudnya apa sih Pak? Nanti biar Bapak jelaskan ya setelah alat yang keempat. Nah, ini adalah namanya itu adalah ini adalah micrometer scope. Kalau tadi ada jangka sorong yang bisa mengukur dengan skala yang lebih kecil atau panjang yang sangat kecil sekali. Nah, ini bisa mengukur bahkan lebih kecil lagi. Ini namanya micrometer scope. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu, mistar atau penggaris. Penggaris itu skalanya biasanya menggunakan senti, dan panjang dari penggaris tersebut biasanya relatif ya. Ada yang 10 cm, 15 cm, 30 cm, 60 cm, bahkan ada yang 1 meter. Betul tidak? Kalian pasti pernah melihatnya kan? Karena itu selalu ada dalam tes kalian biasanya. Betul tidak? Iya. Terus yang kedua, meteran. Nah, meteran ini yang tadi Bapak bilang ada berbagai jenis, tapi Bapak sebutkan ada 2. Yang pertama meteran bangunan yang dimiliki oleh ayah kalian, ataupun meteran untuk baju, ukuran baju yang dimiliki oleh ibu kalian. Nah, meteran ini biasanya memiliki ukuran yang lebih panjang karena meteran biasanya digunakan untuk mengukur benda yang lebih besar ya daripada yang biasa diukur oleh mistar atau penggaris. Nah, lain halnya dengan kedua benda selanjutnya. Tadi kan sudah Bapak sebutkan tuh skala yang biasanya digunakan dalam penggaris atau mistar itu sentimeter. Nah, dalam meteran itu biasanya juga tetap sentimeter, namun memiliki panjang yang lebih daripada mistar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah gambar ini, yaitu ini nih. Ini namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang lebih kecil dari ukuran sentimeter. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan mengenai satuan ukuran internasional. Nah, satuan ukuran internasional itu sendiri itu satuan yang digunakan di seluruh dunia kan. Nah, ketika 1 cm di Indonesia sama dengan 1 cm di Amerika, seperti yang tadi Bapak bilang. Nah, ketika ada ukuran yang lebih kecil daripada 1 cm, yaitu pengukuran yang ada di bawahnya, skala ukuran yang ada di bawahnya yaitu milimeter, kita tidak mungkin kan menghitungnya dengan penggaris yang ini. Kenapa? Karena tidak ada skalanya. Jadi gunakanlah jangka sorong. Jangka sorong itu bisa memuat ukuran sampai dengan 1 mm atau 0,1 cm. Ya, betul sekali. Lalu selanjutnya ada micrometer scope. Ini bahkan lebih kecil lagi ukurannya. Kalau tadi itu 1 mm atau 0,1 cm, ini bisa mengukur sampai 0,01 cm. Seperti itu. Nah, ini untuk pengetahuan umum saja ya kepada kalian, karena untuk jangka sorong dan juga micrometer scope kalian belum mempelajarinya sejauh itu untuk saat ini. Karena materi kalian untuk saat ini adalah mempelajari pengukuran benda yang sudah tadi kalian bawa dari dapur kalian, yang tadi Bapak tugaskan. Nah, kalian boleh memilih nih, mau menggunakan meteran yang biasanya digunakan ayah kalian atau dimiliki ayah kalian, ataupun mau menggunakan mistar atau penggaris yang kalian miliki. Boleh kalian pilih bebas ya. Boleh kalian pilih mau pakai ini mistar ataupun pakai ini ya. Nah, coba kalian pilih mau pakai alat ukur apa. Oke? Nah, mantap ya, lanjut. Oke, sudah kan kalian memilih benda.
Nah, tadi kan ada tabelnya tuh, tabel yang kalian buat, terus juga tabel yang kalian isi. Kalian buat lagi tabel yang serupa, tapi hanya untuk benda padat saja ya. Nah, tabelnya ada dua. Di sisi kiri itu adalah nama bendanya, lalu di sisi kanannya itu adalah ukuran dari bendanya. Nah, kalian boleh tulis tuh. Tadi kan Bapak menyuruh satu saja itu lebih dari cukup ya, karena kita sekarang sedang belajar. Tenang saja, satu sudah lebih dari cukup untuk kalian paham mengenai pengukuran sederhana ini. Nah, coba kalian ukur dapat berapa senti benda yang kalian bawa dari dapur tersebut. Contoh, kalau kalian membawa sendok ataupun garpu, mungkin ada sekitar 5 atau 10 cm atau 15 cm, tergantung dari garpu yang kalian bawa kan. Nah, tulis di dalam buku tulis kalian garpu, nama bendanya, lalu ukurannya berapa sentimeter. Paham? Oke, mantap sekali. Sudah ditulis semuanya? Oke, kalau sudah tulis bagus sekali ya. Nah, selanjutnya untuk kalian, coba kalian sudah ditulis semuanya, sudah ditulis ukurannya. Coba kalian sekarang berdiri terlebih dahulu. Kalian regangkan dulu badan kalian, karena dari tadi kalian hanya duduk untuk menulis kan. Terus juga berdiri sesekali juga cuma untuk mengambil alat ukur seperti meteran ataupun star. Sekarang kalian berdiri, kalian luruskan dulu punggung kalian supaya tidak sakit ya, karena sekarang ini masih ada sesuatu lagi loh dari Bapak. Oke, sebelum kita berlanjut ke sesuatu yang baru yang tadi Bapak sebutkan, yang barusan Bapak sebutkan, Bapak ingin menambah ilmu kalian sedikit. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan ada satuan ukuran yang berbeda-beda di tiap wilayah atau tempat. Nah, satuan ukuran itu biasanya ukurannya tidak pasti. Maksudnya tidak pasti bagaimana? Kita langsung tanya saja ya, biar langsung paham, biar kalian juga mudah paham. Nah, contohnya adalah jengkal. Kalian tahu kan jengkal? Jengkal itu apa? Jengkal itu adalah ukuran dari ujung ibu jari kalian ke ujung kelingking kalian. Nah, coba kalian pasti menyadarinya kan, kalau jengkal kalian dengan jengkal ibu kalian itu berbeda. Sebenarnya jengkal itu juga bisa dijadikan patokan untuk alat ukur. Hanya saja setiap orang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Paham kan maksudnya? Nah, ya seperti itu. Oke, sudah menuliskan semuanya. Nah, kalian tutup buku kalian. Simpan di tempat kalian biasa menyimpan buku kalian. Bereskan alat tulisnya, kalian simpan. Nah, sekarang coba cari tempat yang agak luas. Tidak usah lapangan, maksudnya di dalam rumah kalian, tapi benda yang ada di ruangan tersebut lebih sedikit. Contohnya ada di ruang tamu ataupun di ruang keluarga kalian. Sudah? Nah, coba perhatikan gambar animasi yang akan Bapak tampilkan. Nah, lihat. Ini apa? Gambar apa? Pohon kan? Ya, pohonnya bergerak-gerak kan? Seperti ini. Nah, coba kalian ikuti gerakan pohon tersebut dengan kepala kalian. Ini Bapak contohkan seperti ini. Kiri ke kanan, kebalik. Kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Nah, kayak gitu. Sudah? Coba ikuti. Kiri kanan, kiri kanan. Iya. Lalu selanjutnya, goyangkan pinggul kalian, kiri kanan, ke kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ya, lakukan. Nah, ya, lakukan seperti itu. Sudah? Bagaimana perasaannya? Sudah sedikit lega dan juga tidak merasa pegal kan setelah melakukan gerakan tersebut? Nah, itu tujuannya supaya tubuh kalian itu tidak tegang ya, karena kalau kalian terlalu lama duduk, tubuh kalian itu bisa tegang. Jadi ketika kalian mencoba berubah posisi atau melakukan aktivitas lain, rasanya itu sakit. Nah, ini tuh peregangan supaya tubuh kalian tidak tegang. Oke? Ya, kalau sudah, boleh duduk lagi. Siap? Sudah, semuanya sudah duduk kembali. Oke.
Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Nah, untuk kalian yang masih belum paham mengenai materi yang kita pelajari hari ini, kalian boleh tuliskan di kolom komentar di video ini. Kalian tuliskan apa yang kalian tidak paham. Nanti kalau memang ada yang tidak mengerti atau yang kurang mengerti, insya Allah Bapak bantu jawab. Oke? Siap? Mantap. Kalau seperti itu, Bapak mohon undur diri ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, walaupun kalian belajar di rumah, jangan malas-malasan. Tetap jaga kesehatan tentunya, dan kita semua berdoa semoga semua ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertemu bertatap muka agar pembelajarannya lebih menarik lagi. Oke? Siap? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.